Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niftala Regina dari kelas 12 IPS 2 nomor absensi 10. Di sini saya akan menceritakan sejarah pertempuran Ambarawa. Pertempuran Ambarawa. Pada saat itu, Ambarawa telah menjadi kota militer untuk pemerintah Hindia Belanda sejak zaman penjajahan. Di sanalah didirikan Benteng Willem I yang juga disebut sebagai Benteng Pendem. Lokasi Benteng Pendem ini berada tidak jauh dari Museum Kereta Api Ambarawa yang dulu merupakan sebuah stasiun kereta. Di Ambarawa terdapat kampung khusus perempuan dan anak-anak Belanda pada masa penjajahan Jepang di Indonesia. Ambarawa sebagai kota yang memiliki kampung tawanan perang telah pasti akan didatangi oleh pasukan sekutu. Setelah kekalahan dari Jepang, pasukan sekutu mendatangi Ambarawa atas nama RAPWI atau Rehabilitation of Elite Prisoners of War and Internees untuk merehabilitasi tawanan perang dan internir. Peristiwa pertempuran di Ambarawa ini terjadi pada tanggal 20 November 1945 dan berakhir hingga tanggal 15 Desember 1945 antara pasukan TKR Indonesia melawan pasukan sekutu Inggris. Ambarawa merupakan sebuah kota yang terletak di antara dua kota, yaitu Semarang dan Magelang, juga di antara Semarang dan Salatiga. Peristiwa Ambarawa ini pada awalnya dilatar belakangi oleh mendaratnya pasukan Inggris dari Divisi India ke-23 di kota Semarang pada tanggal 20 Oktober 1945. Pemerintah Indonesia memperkenankan sekutu untuk mengurus tawanan perang yang saat itu berada di penjara Magelang dan Ambarawa. Kedatangan pasukan Inggris yang kemudian diikuti oleh pasukan NICA atau Netherlands Indian Civil Administration, sekutu lalu mempersenjatai para bekas tawanan perang Eropa tersebut. Hingga pada tanggal 26 Oktober 1945 terjadilah sebuah insiden di kota Magelang dan kemudian sampai pada puncaknya terjadi pertempuran antara pasukan TKR melawan pasukan sekutu Inggris. Insiden tersebut dapat diredakan dan berakhir setelah Presiden Insinyur Soekarno dan Brigadir Jenderal Battle dari sekutu datang ke Magelang pada tanggal 2 November 1945. Pada akhirnya, mereka mengadakan perundingan gencatan senjata dan memperoleh kata sepakat antara kedua pihak yang dituangkan dalam 12 pasal. Naskah persetujuan tersebut berisi antara lain sebagai berikut. 1. Pihak sekutu dan para pasukannya akan tetap ditempatkan di Magelang dengan tujuan untuk melakukan kewajibannya melindungi dan mengurus evakuasi pasukan sekutu yang ditawan oleh pasukan Jepang atau RAPWI. 2. Palang Merah atau Red Cross yang menjadi bagian dari pasukan Inggris. 3. Jumlah pasukan sekutu harus dibatasi sesuai dengan tugasnya. 4. Pihak sekutu tidak akan mengakui aktivitas NICA dan badan-badan di bawahnya. 5. Jalan Raya Ambarawa hingga Magelang terbuka sebagai jalur lalu lintas Indonesia dan sekutu. Penyebab terjadinya pertempuran Ambarawa adalah karena pihak sekutu ternyata tidak menepati perjanjian yang telah disepakati sebelumnya. Hingga pada tanggal 20 November 1945 meletuslah pertempuran Ambarawa, yaitu pertempuran antara TKR di bawah pimpinan Mayor Soemarto dan pihak sekutu dari Inggris. Dan pada tanggal 21 November 1945, pasukan Inggris yang berada di Magelang ditarik mundur ke Ambarawa di bawah lindungan pesawat tempur. Namun, tanggal 22 November 1945, pertempuran berkorban di dalam kota dan pasukan Inggris melakukan genjaran terhadap perkampungan di sekitar Ambarawa. Pasukan TKR yang berada di Ambarawa bersama dengan pasukan TKR lainnya dari Salatiga, Boyolali, dan Kartosuro bertahan di kuburan Belanda. Hingga mereka semua membentuk garis medan di sepanjang rel kereta api yang membelah dua kota Ambarawa. Pertempuran di Ambarawa dipimpin oleh Kolonel Sudirman, sedangkan dari arah Magelang pasukan TKR Divisi 5 atau Purwokerto dipimpin oleh Imam Andongi yang melakukan serangan fajar pada tanggal 21 November 1945. Serangan tersebut dilakukan dengan tujuan untuk memukul mundur pasukan Inggris yang berada di desa Pinggit. Pasukan yang dipimpin oleh Imam Androngi
ini berhasil menduduki desa Pinggit dan melakukan perebutan terhadap desa-desa yang berada di sekitarnya. Batalion Imam Androngi kemudian meneruskan gerakan pengejarannya terhadap sekutu. Lalu Batalion Imam Androngi diperkuat oleh 3 batalion dari Yogyakarta, yaitu Batalion Sugeng Batalion 10 di bawah pimpinan Mayor Suwerto dan Batalion 8 di bawah pimpinan Mayor Sarjono. Pada akhirnya, pihak sekutu terkepung. Meskipun demikian, pasukan musuh mencoba untuk menerobos kepungan itu dengan cara melakukan gerakan melambung dan mengancam kedudukan pasukan TKR menggunakan alat-alat berat seperti tank dari arah belakang. Untuk mencegah terjadinya jatuhnya korban jiwa, pasukan TKR mundur ke Bedono dengan bantuan Resimen 2 yang dipimpin oleh M. Sarbini. Batalion Polisi Istimewa dipimpin oleh Oni Sastroatmojo dan batalion dari Yogyakarta. Dan hal ini mengakibatkan gerakan sekutu berhasil ditahan di Desa Jambu. Di Desa Jambu inilah para komandan pasukan melakukan rapat koordinasi yang dipimpin oleh Kolonel Holland Iskandar. Rapat tersebut menghasilkan pembentukan komando yang disebut Markas Pimpinan Pertempuran yang bertempat di kota Magelang. Sejak saat itulah, Ambarawa dibagi menjadi 4 sektor, yaitu sektor utara, sektor selatan, sektor barat, dan sektor timur. Kekuatan pasukan tempur disiagakan secara berganti-gantian. Tepat pada tanggal 26 November 1945, Letnan Kolonel Isdiman yang merupakan pimpinan pasukan dari Purwokerto gugur. Pada saat itulah, Kolonel Sudirman Panglima dari Divisi 5 di Purwokerto mengambil alih pimpinan pasukan. Situasi pertempuran menguntungkan pasukan TKR Indonesia. Pada akhirnya, tanggal 5 Desember 1945, sekutu dan pasukannya terusir dari Banyu Biru. Pada tanggal 11 Desember 1945, Kolonel Sudirman mengambil prakarsa untuk mengumpulkan setiap komandan sektor setelah mempelajari situasi medan pertempuran. Dalam kesimpulan Kolonel Sudirman, dinyatakan bahwa sekutu telah terdesak sehingga perlu dilaksanakan serangan yang terakhir. Rencana serangan yang terakhir tersebut disusun sebagai berikut. 1. Serangan dilakukan serentak dan mendadak dari semua sektor. 2. Setiap komandan sektor memimpin pelaksanaan serangan. 3. Pasukan Badan Perjuangan atau Laskar menjadi tenaga cadangan. 4. Hari serangan dilangsungkan pukul 4.30 tanggal 12 Desember 1945. Akhir dari pertempuran Ambarawa ini terjadi pada tanggal 12 Desember 1945 dini hari, yang kemudian pasukan TKR Indonesia bergerak menuju pos-posnya masing-masing. Hanya dalam waktu setengah jam, pasukan TKR berhasil mengepung pasukan musuh yang ada di dalam kota. Pertahanan sekutu yang terakhir dan terkuat diperkirakan di Benteng Willem yang terletak di tengah-tengah kota Ambarawa.
Lalu, kota Ambarawa dikepung selama 4 hari 4 malam. Sekutu merasa kedudukannya semakin terdesak dan berusaha keras untuk mundur dari medan pertempuran. Hingga pada akhirnya tanggal 15 Desember 1945, Sekutu meninggalkan kota Ambarawa dan mundur ke kota Semarang. Tokoh yang terlibat dalam pertempuran di Ambarawa. 1. Letkol Isdiman yang gugur dalam medan pertempuran Ambarawa. 2. Kolonel Sudirman yang merupakan pemimpin pasukan Indonesia. 3. M. Sarbini yang merupakan pemimpin TKR Resimen dari Magelang. 4. Brigadir Battle yang merupakan pemimpin tentara Inggris. Nilai-nilai Pancasila yang dapat diambil dari peristiwa pertempuran Ambarawa. 1. Tentang keyakinan para pahlawan dalam menghadapi sekutu. 2. Para pejuang yakin dengan kemampuannya sendiri karena nilai-nilai patriotisme dan militasi begitu membara. 3. Saling solid bersatu dari berbagai daerah walaupun tidak saling kenal. Sekian dan terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.